وبارك عليه pada kita pakai konten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam syekhil islam Ahmad bin Husain al-Isbihani wa ibnil Qasim al-Ghazi wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhil marhumil maghfur lah wal mujahid fi sabilillah Syekh Kiai Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah wal marhumil maghfur lah Kiai Haji Muhammad Amin Nur bin Kiai Haji Nur Ali. Thumma ila ruhil marhumil maghfur lah Kiai Haji Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin, guru kita Bapak Kiai Haji M. Harir Rasyadi, dan guru-guru yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Para orang tua, para tokoh, para sesepuh, hadirin dan pemirsa channel Wafiz Al-Amin Center, yang mudah-mudahan dengan kita duduk di tempat yang mulia ini atau para pemirsa yang mengikuti kajian ini, senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, belum lama ada seorang pemuda datang kepada saya. Pak Ustadz, minta tolong, istri saya minta cerai. Saya bilang, istri antum jangan-jangan gaulnya sama janda. Kok Ustadz tahu? Jandanya standar TikTok. Kok Ustadz tahu? Saya jelaskan. Jadi, seorang wanita yang bersuami jika bergaul dengan seorang janda, maksudnya janda yang nggak solehah ya, janda standar TikTok,
Jika bergaul dengan janda standar TikTok tadi, maka lihat Pak, tidak lama si wanita bersuami itu pasti jadi janda juga. Karena janda itu menular. Ya, betul. Ada nyarinya. Janda itu menular. Sebaliknya, kalau laki-laki beristri, kemudian bergaul dengan duda, dudanya yang ke bawah nanti guru. Pengen kawin lagi dia. Ya, jadi duda itu tidak menular ya, tenang. Janda menular Pak. Ya, seperti itu. Maka kalau Bapak punya istri, gaul sama janda, jauhin. Jangan sampai temenan tuh Pak. Janda itu menular. Nanti lama-lama dia minta cerai juga tuh. Akhirnya setelah saya jelaskan, anak muda itu bertanya, Pak Ustadz, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, kemudian saya jelaskan, ada 3 langkah yang harus engkau jalani sebelum menuju perceraian. Pertama, nasihati. Yang kedua, pisah ranjang. Yang ketiga, pukul. Jika itu semua tidak bisa merubah si wanita tersebut, baru engkau jatuhkan talak 1. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu cara menghadapi wanita, menghadapi istri yang tidak taat kepada kita selaku suami. Kira-kira solusi yang ditawarkan oleh fikih seperti apa? Di sini akan kita bahas. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Matan Abi Syuja, atau nama lainnya Matan Goyah wat Takrib. Nah, Matan Abi Syuja ini syarahnya banyak ya. Pertama, Fathul Qorib. Ini kayaknya yang paling familiar buat kita. Jadi Fathul Qorib itu syarah Matan Goyah wat Takrib. Ada lagi syarah yang lain, namanya Al-Iqna Bisyarhi Matni Abi Syuja. Itu dikarang oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini. Kalau tidak salah, Kiai Nawawi Banten juga punya syarah ya terhadap Matan Abi Syuja ini. Nah, kita akan membaca redaksi dari kitab Matan Abi Syuja yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Husain Al-Isbihani, dan sedikit-sedikit kita comot syarahnya dari Fathul Qorib. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khafa nusyuzal mar'ati. Apabila seorang suami khawatir istrinya melakukan nusyuz. Nusyuz itu artinya membangkang terhadap suami. Apabila suami mulai melihat tanda-tanda sang istri membangkang, keluar rumah tanpa izin, kemudian diajak hubungan badan, menolak, mau, menolak, ya, itu tanda-tanda nusyuz, tanda-tanda seorang perempuan membangkang kepada suaminya. Nah, apabila suami mulai melihat tanda-tanda tersebut, indikasi ke arah nusyuz, maka pertama, wa'adhoha, suami harus menasehatinya. Nasihati, wahai istriku, engkau adalah makmumku, sementara aku adalah imammu. Imam harus ditaati, imam harus dihargai, imam harus dimuliakan. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak rada-rada ustad, nah bawain tuh ayatnya sama hadisnya, ya. Ya, kalau nggak hafal ayatnya, nggak hafal hadisnya, nasihati seperti tadi saja, ya. Bahwasanya kita ini berumah tangga atas dasar perintah Allah dan Rasulnya. Nasihati, Pak.
Apabila nasihatnya bermanfaat, seorang perempuan kembali pada ketaatan suaminya. Habis gitu kagak ngelawan lagi dia. Habis gitu nggak pernah keluar rumah tanpa izin. Habis gitu diajak hubungan badan, mau. Kenapa? Nasihatnya bermanfaat. Lalu bagaimana kalau sang istri tidak mendengarkan nasihat suaminya? Padahal suaminya sudah bawa ayat Quran, udah bawa hadis, tapi malah galakan dia. Begitu ya? Nah, ketika nasihat tidak bermanfaat, maka sang suami bisa menggunakan cara yang kedua. Fa'in abad, apabila seorang perempuan itu menolak, illan nusyuz, kecuali membangkang terhadap suaminya, hajaroha. Langkah kedua adalah pisah ranjang. Biasanya kita tidur bareng, nah sekarang kita tidur di, ya pisah lah pokoknya di tengah rumah, atau kita nginep tuh di rumah teman kita, kagak pulang tuh malam itu, biar dia ngerasa tidak malah girang. Malah girang ya dia ya, malah bebas ya. Waduh, bagaimana ceritanya itu ya. Nah, yang kedua adalah pisah ranjang. Barangkali si wanita itu merasa kesepian, yang tadinya kesel sama kita, akhirnya WA, abang di mana? Kok belum pulang? Iya, malam Jumat nih bang, nasi kebuli kambing udah siap ini. Barangkali begitu. Barangkali kejadian di siang hari dia cuman khilaf. Kejadian di siang hari dia cuman kesel. Di malam hari dia sadar, Masya Allah, laki gua kagak pulang. Ya. Ayyumam ro'atin, siapa orang wanita. Apa hadisnya? Ya. Siapa orang wanita yang diajak oleh suaminya untuk naik ranjang. Kira-kira diajak naik ranjang buat ngapain, Pak? Main bola lah begitu ya. Fa'abat, kemudian dia menolak, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Nah, gua kalau begini terus bakal dilaknat malaikat ini. Akhirnya dia sadar tuh. Telepon, WA, minta maaf. Akhirnya balikan lagi tuh, damai. Biasanya kalau laki bini habis berantem, kemudian maaf-maafan sebelum tidur, apa yang terjadi, Pak? Ya pasti begitu ya. itu sunatullahnya begitu tuh. Ya, kalau habis berantem, bayan, ya pasti malamnya keramas tuh, sama makan mie rebus pakai telur. Nah, kalau seandainya setelah kita menjalani prosedur yang kedua ini, sang istri dia sadar dan kembali taat kepada suaminya, maka itulah yang kita inginkan. Tapi bagaimana kalau langkah kedua ini masih diabaikan oleh istri? Fa in aqamat alaihi hajaroha wa dorobaha. Apabila langkah kedua ini diabaikan oleh sang istri, maka suami boleh melakukan langkah yang ketiga, yaitu memukulnya. Cuman dengan syarat, Pak, mukulnya itu dorbata ta'dibin, yaitu untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Artinya apa? Kita tidak boleh sembarangan memukul. Ada tempat-tempat tertentu yang sudah disebutkan oleh para ulama. Seperti misalkan memukul di paha. Paha kan dagingnya agak tebelan tuh, Pak. Kalau dipukul cuman ya sakit-sakit dikit lah ya. Tidak akan membuat memar, luka, pendarahan, enggak. Nah, selain di paha, di apa lagi? Pantat, naik dikit ke atas tuh. Ini urusan beda nih. Ya. Nah, adapun di tempat-tempat yang lain, yang dagingnya tipis, yang akan membuat memar, dan lain sebagainya, seperti misalkan punggung, pipi,
leher, itu tidak boleh. Pak Ustadz, kalau pantat tepos bagaimana itu? Ya, pukul di pantat apa di paha ya, pokoknya cari di bagian tubuh yang sekira-kira dipukul tidak akan membuat luka, ya, hanya sekedar sakit sedikit, setelah itu hilang. Karena pukulan ini kata para ulama merupakan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Itu langkah keberapa? Ketiga. Kita ulang. Langkah pertama ketika seorang istri mulai menunjukkan tanda-tanda nusyuz, yaitu menasehatinya, diingatkan bahwasanya di dalam rumah tangga itu ada imam, ada makmum. Siapa yang harus ditaati, siapa yang harus dihargai. Artinya seorang istri harus benar-benar mengerti posisi suami. Yang kedua apa tadi? Pisah ranjang. Ya, ingat kata para ulama, pisah ranjang ini hanya sekedar pisah fisik. Tidak boleh pisah komunikasi. Ya, komunikasi tetap berjalan, walaupun agak-agak apa namanya? Ya, namanya komunikasi orang marah ya. Iya, nyautnya seadanya dah. Ya, yang tadinya biasanya manggil si cakep si Bahenol, begitu kesel manggil siapa? Hajar Aswad. Ya, ada. Jadi komunikasi itu tetap berjalan, ya. Tidak boleh kita memutus komunikasi lebih dari 3 hari. Ini sesuai dengan hadis Nabi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Kata para ulama, hadis ini berlaku dalam hal rumah tangga juga. Jadi ketika suami pisah ranjang dengan suaminya, maka suami boleh tidak berkomunikasi dengan istrinya selama 3 hari saja. Ya. Di atas 3 hari suami harus memaksakan diri untuk berkomunikasi. Ini pisah ranjang apa seminggu, kagak WA, kagak nelpon. Ya. Ini malah bukan perbaikan yang ada, tapi yang ada hanya kehancuran dalam rumah tangga. Misalkan kita saking keselnya sama bini, sampai kita nginep di rumah temen, di rumah saudara, 2 hari 3 hari nggak balik, ya nggak apa-apa. Seminggu nggak balik, nggak apa-apa, fisik, tapi komunikasi tetap berjalan. Udah 3 hari nih, si istri nggak mau ngalah, suami juga gengsinya tinggi, Pak. Masa saya dulu yang nanya? Dia dong yang harus nanya. Ya, istri dong yang harus WA duluan dan minta maaf. Kadang ego kita tinggi. Nah, disitulah tantangan buat kita para suami. Bisa tidak kita menurunkan ego kita? Di atas 3 hari kita mulai itu. Kita WA, kita hubungin istri kita. Neng, gimana kabarnya? Ya, basa-basi lah nanya anak kita gimana sekolahnya, gimana listrik, token udah endut-endutan belum? Tanya gitu. Beras udah habis belum? Itu semua dalam rangka apa? Perbaikan rumah tangga. Karena langkah-langkah prosedur tadi dilakukan itu semata-mata untuk islah. Ya. Semata-mata untuk memperbaiki rumah tangga. Nah, itu yang kedua, pisah ranjang. Tapi jangan putus komunikasi lebih dari 3 hari. Pepatah Arab mengatakan, ya hajiri fauqas salasi bila sabab khalafta qaulan nabi azgal arab. Hajrul fata fauqas salasi muharramu malam yakun limaulana sabab. Tidak boleh kita putus komunikasi entah dengan istri, entah dengan saudara, entah dengan tetangga lebih dari 3 hari. Di atas 3 hari haram.
kecuali karena ada uzur syar'i. Ya, misalkan bini kita selain melanggar kewajiban-kewajiban kepada kita, dia pun melanggar kewajiban kepada Allah. Disuruh sholat kagak pernah sholat, bini kita. Disuruh pakai kerudung kagak pernah pakai kerudung. Nah, jika ada uzur syar'i seperti itu, kata para ulama, kita boleh putus komunikasi lebih dari 3 hari. Karena uzurnya tadi, udah beda tuh. Ya, kita bukan cuma sekedar kesel sama dia, tapi karena dia telah melanggar aturan-aturan syariat. Ya. Nah, kalau masalah rumah tangga kita tadi, karena prinsipnya islah, ya sudah. Setelah 3 hari kita paksakan komunikasi. Tapi kalau misalkan uzurnya seperti tadi, dia tidak mau sholat, tidak mau pakai kerudung, tidak mau menjalankan syariat, putus komunikasi lebih dari 3 hari tidak jadi masalah. Atau misalkan kita sama saudara kita nggak pernah mau berhenti main judol, padahal kita nasihatin terus, duit kita dipinjam belum balik-balikin, masalahnya Pak. Ya, judol, pinjol, dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Atau misalkan mabuk dan lain sebagainya. Kemudian kita memutuskan komunikasi dengan orang seperti itu, uzurnya uzur syar'i, maka itu boleh lebih dari 3 hari. Ini pernah dilakukan oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini. Jadi Syekh Muhammad Khatib Syirbini itu pernah berguru kepada seorang ulama, ini kisahnya di Mesir Pak ya, kepada seorang ulama bernama Syekh Ahmad Ar-Romli. Ini Syekh Ahmad Ar-Romli itu Pak, ulama, wali ahlul kasyaf, kaya juga, hartanya luar biasa melimpah. Banyak muridnya, murid-muridnya rata-rata jadi ulama. Syekh Muhammad Khatib Syirbini, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Zakaria Al-Ansori kalau tidak salah ya, itu masih berguru pada beliau, atau beliau itu memang kerabatnya satu zaman dengan Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, Syekh Muhammad Khatib Syirbini itu pernah berguru pada Syekh Ahmad Ar-Romli. Syekh Ahmad Ar-Romli punya anak namanya Syekh Muhammad Ar-Romli. Nah, Muhammad Ar-Romli ini yang disebut dengan Asy-Syafi'i As-Shogir, Syafi'i kecil, saking cerdasnya Pak. Ketika Syekh Ahmad Romli wafat, maka murid-muridnya pun belajar kepada anak beliau, yaitu Syekh Muhammad Ar-Romli. Cuman masalahnya, Syekh Muhammad Khatib Syirbini ini jauh lebih tua daripada Syekh Muhammad Ar-Romli. Ini masih muda Pak, masih muda. Akhirnya Syekh Muhammad Khatib sering hadir di pengajian Syekh Muhammad Ar-Romli. Ketika pengajian, buka pertanyaan, Syekh Muhammad Khatib bertanya, "Wahai Imam, apa hukum masalah ini?" Dijawablah oleh Imam Romli. Tapi setelah Imam Muhammad Ar-Romli menjawab, Syekh Muhammad Khatib nanya dalilnya. Itu antum jawab begitu dari mana dalilnya? Apa jawaban Syekh Muhammad Ar-Romli? Min ro'si. Itu jawaban dari kepala saya. Dari mulai itu Pak, Syekh Muhammad Khatib Syirbini langsung berdiri, pulang, sampai meninggal nggak pernah hadir lagi di majelis beliau, tidak pernah nanya-nanya lagi sama beliau, ketemu pun cuek. Kenapa? Syekh Muhammad Khatib menyangka bahwa Syekh Muhammad Ar-Romli itu adalah orang yang tidak waro dalam agama. Artinya apa? Beliau memutus komunikasi, tali silaturahim lebih dari 3 hari. Boleh nggak? Boleh, karena uzurnya uzur syar'i. Ya. Nah, jadi kalau uzurnya uzur syar'i, itu boleh kita putus komunikasi lebih dari 3 hari. Tapi kalau bukan uzur syar'i, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, kita kembali ke pisah ranjang. Itu langkah yang kedua. Kalau seandainya istri tidak kembali pada aturan syariat, maka langkah yang ketiga apa? Memukulnya, dengan syarat pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Nah, kira-kira sampai sini paham ya? Iya, jadi kalau kita ngelihat bini kita kayaknya udah rada-rada nih, keluar rumah kagak pernah izin, COD kagak pernah bilang,
Tahu-tahu tagihan aja 500.000. La ilaha illallah. Bini kita begini. Ya. Kemudian diajak malam Jumatan nolak mulu. Iya. Nanya. Iya, itulah 3 langkah dalam menghadapi istri yang apa namanya itu? Iya, istri yang nusyuz. Sampai sini barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Waalaikumsalam. Ya, betul. Suami. Ya. Kalau ada suami yang nusyuz, tidak memberikan hak-hak istri, tidak memberi nafkah kepada istri, istrinya disia-siakan, ditinggalin sebulan baru pulang, tinggalin lagi seminggu baru pulang, tanpa diberi nafkah dan lain sebagainya, ya, itu namanya suami yang nusyuz. Bagaimana kalau suaminya nusyuz? Maka perempuan punya 2 pilihan. Pertama, dia sabar. Dan sabar itu lebih baik. Yang kedua, si perempuan bisa melakukan fasakh, gugat cerai ke KUA. Bilang sama KUA, Pak KUA, suami saya menyia-nyiakan saya, tidak pernah memberi nafkah, zohir batin nggak dikasih, menghilang tanpa jejak, ya, tanpa kabar, terpulang, terpergi. Nah, nanti diproses oleh KUA. Kalau buktinya cukup, maka akan dilayangkan gugatan cerai atau yang disebut dengan faskhun nikah, pembatalan nikah dari asalnya. Kemudian perempuan bisa juga menempuh jalur yang kedua, namanya khulu. Khulu itu membeli diri sendiri. Bilang sama suaminya, Bang, ceraiin saya, nanti abang saya kasih 5 juta. Khulu itu al-furqah bil iwad, perceraian dan ada timbal balik untuk suami. Suami suruh nyerahin bininya kagak mau, ya, padahal dia menyia-nyiakan istrinya. Tapi ketika istri mengatakan, udah bang, kalau abang ceraiin saya, nanti tanah di belakang ambil. Tanah siapa? Main ambil baik. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi selalu ada solusi dalam setiap permasalahan, termasuk masalah ini. Masalah suami yang menyia-nyiakan istrinya, kafa bil mar'i isman an yudayya man yakut. Riwayat Abu Daud. Cukuplah suami dikatakan sebagai suami yang berdosa ketika dia menyia-nyiakan anak istrinya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau suami yang nusyuz, maka perempuan tidak menggunakan 3 langkah tadi, tapi langsung ke KUA gugat cerai. Iya. Apa bedanya? Bedanya laki-laki itu punya hak langsung untuk menjatuhkan talak. Makanya harus hati-hati. Ada prosedurnya. Ya, menasehati, pisah ranjang, memukul. Kalau itu semua tidak bermanfaat, baru talak 1. Kalau perempuan tidak melakukan hal-hal yang tadi. Tapi perempuan mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi, pergi ke KUA, gugat cerai. To the point. Karena perempuan itu tidak kuasa atas talak, Pak ya. Makanya harus ngumpulin dulu saksi, bukti bahwanya suaminya benar-benar menyia-nyiakan dirinya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Karena dia nggak nyari nafkah, makanya dikasih dari anak laki, laki nggak ngasih nafkah, maka dia nggak dikasih kalau zaman. Kagak pernah dibagi. Iya. Iya. Ini seperti hadis sahih tadi ya. Siapapun perempuan yang diajak oleh suaminya berhubungan badan, tapi dia menolak, padahal tanpa uzur, maka perempuan itu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Itu perempuannya
harus tahu hadis ini ya, biar nggak nolak lagi. Oh, kagak takut. Terus bagaimana Bapak? Waduh, gua kagak pernah dibagi, gua paksa. Nah, boleh, boleh, halal Pak. Ya, paksa nih, ya. Direjek lama. Ya, iya. Atau ya kalau bisa sih dibangun komunikasi yang baik dulu ya. Wah istriku, engkau itu satu-satunya wanita di dalam hidupku. Masya Allah. Bukan engkau yang seperti bidadari, tapi bidadari yang seperti engkau. Iya. Engkau itu seperti matahari yang jika matahari terbit, maka seindah apapun bintang di langit, sungguh keindahannya tidak akan pernah terlihat. Ya, pokoknya begitu dah ya. Pokoknya sebisa-bisa dah gombalin begitu. Gombalin. Ya. Kalau kagak ada duit yang digombal. Iya, Pak ya. Kalau kagak mempan gombalin dah. Tadi tuh kata Bang Haji rejeng deh. Minta air sama guru kita, guru pelet-pelet dikit lah gitu. Arroat biar cepet mati. Iya. Iya, boleh Pak. Pelet istri itu boleh ya, udah halal. Ada pelet syariah tuh. Ya, ini roa itu. Nah, itu udah hafal banget itu Pak Haji tuh. Iya. Roa itu li sebutin namanya sajidin. Wah. Minum. Atau baca surat Al-Insan sambil diaduk-aduk airnya, ya. Apa guru ayat pertama itu hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madkuro, sampai 3 ayat, aduk-aduk. Ludahin dikit dah. Kasih bini kita udah. Iya. Oh, bini gak dengerin ini. Abis gini dikasih air kayak curiga nih bini. Ya, itu ada pelet-pelet syariah ya. Insya Allah guru-guru kita tahu juga, tanya sama guru kita. Ya, bang aja ada bang syariahnya ya. Pelet ada syariahnya juga Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Bangun komunikasi yang baik, usahakan. Kalau nggak bisa tadi udah rejeng dah. Ya. Halal insya Allah. Ayo lagi. Ya. Tadi kan ada 3 cara ya. Yang pertama menasehati. Yang kedua kan sarannya. Atau kita mau kemana gitu. Ada anggapan seperti ini, kalau ada anggapan begini, anda juga pulang biasa. Ini anggap sepele, pulang lagi kayak gitu. Gimana? Iya. Jadi kalau kita pisah ranjang, nggak pernah tidur di rumah lagi, takut dianggap sepele ya. Maka sebelumnya kita kasih ultimatum. Neng, ini langkah pertama nih kata Ustadz. Ada namanya Kasep. Jangan sebutin guru. Iya, gak apa-apa. Kata guru, ya, ini langkah pertama. Langkah kedua, pisah ranjang. Ini pisah bukan sembarang pisah. Ini pisah menuju perpisahan rumah tangga. Tuh, ada gertakan di situ ya. Ada gertakan dulu, biar ketika kita keluar rumah tuh bukan keluar rumah biasa, tapi itu keluar rumah sebagai nasihat, ancaman buat istri kita. Kurang lebih seperti itu. Kalau suaminya yang tidak sholat, disuruh sholat susah, gitu kan? Iya, Gur. Ya, langsung Gur. Bagaimana kalau suaminya nggak pernah sholat? Ya, apalagi tambah mabok, judi, begitu ya. Bagaimana sang istri menghadapi suami seperti ini? Ini pernah kejadian di Maroko ketika Syekh Abdullah bin Bayyah siaran radio. Kita tunggu dulu ya, agak panjang ceritanya. Azan dulu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa ad-darajata al-'aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Jadi di Maroko itu ketika Syekh Abdullah bin Bayyah siaran radio, tiba-tiba ada telepon masuk dari seorang perempuan. Dia mengadu pada Syekh Abdullah bin Bayyah bahwa suaminya itu tidak pernah sholat kalau pulang dalam keadaan mabok. Wahai Syekh, apakah aku boleh menggugat cerai suamiku? Maka Syekh mengatakan, wahai perempuan, sabar dulu. Kemudian si perempuan itu memaksa Syekh agar mengeluarkan fatwa bahwa dirinya boleh menggugat suaminya. Tapi Syekh tetap memberi nasihat, wahai wanita, jangan terburu-buru. Sekarang aku minta darimu untuk bersabar dan sholat malam selama 3 bulan. Engkau sholat malam, minta kepada Allah agar Allah memberikan suamimu hidayah. 3 bulan berlalu, Pak. Akhirnya ketika Syekh Abdullah bin Bayyah siaran radio lagi, tiba-tiba ada telepon masuk dari perempuan yang sebelumnya, yang kemarin, yang sama. Si perempuan tersebut langsung mengucapkan terima kasih kepada Syekh Abdullah bin Bayyah. Wahai Syekh, terima kasih banyak atas nasihat dan arahanmu. Sekarang rumah tanggaku kembali baik-baik saja. Menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Andai aku mengikuti nafsuku, andai dulu aku mengikuti egoku, niscaya rumah tanggaku sudah hancur. Dan aku tidak tahu bagaimana nasib anak-anakku. Tapi karena engkau menasehatiku agar sholat malam, berdoa kepada Allah, sekarang suamiku tidak pernah mabuk lagi. Sekarang suamiku rajin sholat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau perempuan menghadapi suami seperti itu, maka sabar kuncinya. Kalau tidak mampu untuk bersabar, ya sudah,
gugat cerai. Bisa dengan khulu, menebus dirinya, bisa lapor ke KUA. Nanti dibenarkan atau tidaknya itu urusan KUA, ya. Begitu pula kita selaku suami ketika memiliki istri yang apa namanya? Yang mulutnya kayak toa musolah dah begitu. Mohon maaf. Artinya dia Masya Allah cerewetnya luar biasa, Pak. Ya. Piring rombeng begitu ya. Ya, sering merendahkan kita, caci maki kita begitu. Maka kuncinya sabar. Di Yaman itu ada namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Beliau itu diangkat jadi wali oleh Allah bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, tapi karena sabar terhadap istrinya. Jadi satu ketika Syekh Abdurrahman ini sudah mulai apa? Sudah mulai resah dengan istrinya. Lelah, udah lelah, Pak, udah capek. Karena tadi istrinya itu suka ngomel dan lain sebagainya. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban pun berniat untuk uzlah, menyendiri di gunung. Beliau pergi ke atas gunung. Ternyata di atas gunung sudah ada 2 orang yang terlebih dahulu beruzlah. Ditanyalah 2 orang ini, ya, kalian berdua beruzlah tidak bawa bekal makanan. Makannya bagaimana? Kata orang yang pertama, gampang. Saya kalau mau makan tinggal doa kepada Allah, bertawasul dengan salah satu nama wali. Saya nggak percaya, kata Syekh Abdurrahman, coba praktekin, dipraktekin, Pak. Dia berdoa kepada Allah dengan bertawasul atas nama seorang wali besar. Orang yang memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah. Tiba-tiba makanan turun, makan bareng. Setelah lapar lagi, coba orang kedua buktiin. Ya, bagaimana cara kamu makan? Sama, tawasul dengan wali tersebut. Setelah dibuktikan, makanan turun, barulah Syekh Abdurrahman percaya. Oh, berarti tawasul dia dengan wali. Iya, coba giliran kau. Akhirnya Syekh Abdurrahman ngikutin juga. Ya Allah, saya bertawasul dengan wali yang disebutkan oleh 2 orang tadi. Jadi Syekh Abdurrahman itu nggak tahu siapa namanya, siapa wali tersebut. Beliau bertawasul dengan seorang wali yang disebutkan oleh 2 orang tadi. Akhirnya benar dikabulin sama Allah, makanan turun, makan bareng. Udah makan ngobrol. Sekarang kita buka-bukaan aja ya, katanya ya. Kita nih jujur-jujur aja. Antum tadi tawasul sama siapa? Ana bertawasul dengan seorang waliullah yang namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Lah, serius? Bener, itu wali besar itu. Masa antum sama siapa? Yang satu lagi bilang sama, itu wali besar. Syekh Abdurrahman kaget kan, kok nama saya? Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini bertanya alasannya. Kenapa itu orang yang namanya Abdurrahman Bajalhaban bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah? Maka 2 orang tadi mengatakan, Abdurrahman Bajalhaban menjadi wali Allah, kekasih Allah, bukan karena banyaknya ibadah dia. Bukan karena banyaknya ilmu, tapi karena sabar terhadap istrinya. Itu Syekh Abdurrahman ngedenger gitu, Pak, langsung loncat, berdiri pulang dia. Langsung pulang dia. Ini yang 2 kaget nih, kenapa ini orang? Langsung pulang dia. Di rumah ditanya bininya, loh bang, berhari-hari kagak pulang, kemana aja? Biasa kan ngomel-ngomel. Syekh Abdurrahman diomelin, terlihat lebih santai, lebih sabar, senyum. Wah istriku terus. Terus, ya, aku akan lebih sabar kepadamu. Loh, tumben, sabar banget katanya. Iya, begini ceritanya. Saya ingin meninggalkan engkau, uzlah di gunung. Tapi ternyata di gunung, ada 2 orang yang bertawasul dengan nama saya, katanya saya wali. Dari mana saya bisa jadi wali? Dari bersabar terhadap dirimu. Sekarang aku akan lebih sabar lagi. Istrinya ngedenger gitu, kena mental, Pak. Waduh. Akhirnya apa? Istrinya pun berubah menjadi wanita soleha. Kurang lebih seperti itu, Pak ya. Jadi kalau kita yang sedang mengalami nasib seperti itu, ya, wayahnya, walaupun kita bisa menjatuhkan talak, walaupun kita bisa menceraikan istri kita, tapi wayahnya sabar, begitu ya. Sebetulnya iya. Jadi
wali murid. Sebetulnya dua pilihannya, bisa menceraikan tapi lebih baik sabar. Begitu pula seorang wanita bisa gugat cerai tapi lebih baik sabar. Menurut berita janda di Bekasi udah 6.000 Pak. Udah Pak. Ini jangan nambah-nambah lagi deh. Ustaz tahu baik gitu ya. Survei. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya. Kita tutup dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya, yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli makhif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basiru wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.